Ndak ngopi sih, Mas? Oke, Mas. Oh, siap. Ngopi siap ya. Because when the sunshine is shining bright, don't you worry about stars. Be a friend, can love them secret to the end. I'll be trying but don't Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devin Ananda Saputra dengan NIM 2002051333 kelas 20A4 di 3 RMIK. Ya, kali ini saya akan membahas tentang sistem urinaria. Ya, sistem urinaria terdiri dari sepasang ginjal, sepasang ureter, sebuah kandung kemih, dan sebuah uretra. Yang pertama adalah ginjal. Ginjal berbentuk seperti kacang. Ya. Pada orang dewasa panjangnya 12 sampai 13 cm, lebarnya 6 cm, dan beratnya pun 120 sampai 150 gram. Nah, fungsi ginjal adalah yang pertama, pengeluaran zat sisa organik. Yang kedua, pengaturan konsentrasi ion-ion penting. Yang ketiga, pengaturan keseimbangan asam basa tubuh. Yang keempat, pengaturan produksi eritrosit. Yang kelima, pengaturan tekanan darah, dan lain-lain. Ya, lapisan ginjal terdiri atas dua bagian ya. Yang pertama adalah lapisan luar, dan yang kedua adalah lapisan dalam. Bagian ginjal terdiri dari yang pertama adalah korteks, yaitu bagian luar dari ginjal. Yang kedua medula, bagian dalam ginjal. Yang ketiga yaitu piramid. Piramid adalah medula yang berbentuk kerucut. Yang keempat kolumna Bertini, yaitu bagian korteks yang mengelilingi piramid. Yang kelima papilaris Berlini, yaitu papila dari tiap piramid. Yang keenam yaitu pelvis. Pelvis merupakan reservoir utama sistem pengumpulan ginjal. Yang ketujuh yaitu calyx minor. Calyx minor merupakan bagian ujung dari pelvis yang berbentuk seperti cawan. Yang kedelapan adalah calyx mayor, merupakan kumpulan dari beberapa calyx minor. Ini patologi pada ginjal seperti glomerulonefritis, yaitu peradangan pada ginjal yang dimulai dari glomerulus, ditandai dengan proteinuria dan hematuria, dan ini dapat berkembang menjadi gagal ginjal. Nah, penyakit ini terbagi menjadi dua, yaitu glomerulonefritis akut dan glomerulonefritis kronis. Selanjutnya yaitu sindrom nefrotik, adalah suatu sindroma yang terjadi akibat penyakit yang menyerang ginjal dan menyebabkan proteinuria, menurunnya kadar albumin atau protein utama darah dalam darah, penimbunan garam dan air yang berlebihan, dan meningkatnya kadar lemak dalam darah. Selanjutnya adalah nefritis atau peradangan ginjal, ditandai dengan hematuria, darah di dalam air kemih, proteinuria, protein di dalam air kemih, dan kerusakan fungsi ginjal. Selanjutnya adalah gagal ginjal, penyakit di mana fungsi organ ginjal mengalami penurunan. Ginjal tidak lagi mampu bekerja sama sekali dalam hal penyaringan, pembuangan elektrolit tubuh, menjaga keseimbangan cairan, dan zat kimia tubuh seperti sodium dan kalium di dalam darah atau produksi urin. Penyebab penyakit ini adalah kencing batu, kanker, kista, dan lain-lain.
Selanjutnya adalah batu ginjal. Yang merupakan massa keras seperti batu yang terbentuk di sepanjang saluran kemih dan menyebabkan nyeri, pendarahan, penyumbatan air kemih atau infeksi. Batu ini bisa terbentuk di dalam ginjal maupun di dalam kandung kemih. Ya, yang kedua yaitu ureter. Ureter merupakan tabung atau saluran yang menghubungkan ginjal dengan kandung kemih. Ureter merupakan lanjutan pelvis renal menuju distal dan bermuara pada vesika urinaria. Ureter ini memiliki panjang sekitar 25 sampai 30 cm. Ya, yang ketiga adalah kandung kemih atau bisa disebut dengan bladder, bisa juga disebut dengan vesika urinaria. Kandung kemih merupakan kantung berongga yang dapat direnggangkan dan volumenya dapat disesuaikan dengan mengubah status kontraktil otot polos di dindingnya. Kandung kemih mempunyai bagian-bagian, yaitu apex, corpus, dan fundus. Ya, penyakit atau gangguan pada kandung kemih ini adalah gastritis atau biasa juga disebut dengan radang kandung kemih yang disebabkan oleh infeksi bakteri, penggunaan alat semprot pembersih genital wanita, atau penggunaan tabung kateter dalam jangka waktu lama. Ya, yang terakhir adalah uretra. Uretra merupakan saluran sempit yang berpangkal pada kandung kemih, berfungsi untuk menyalurkan air kemih keluar. Dalam anatomi, uretra adalah saluran yang menghubungkan kantung kemih ke lingkungan luar tubuh. Ya, kelainan atau penyakit pada uretra ini adalah yang pertama, uretritis atau peradangan pada uretra atau saluran kencing yang disebabkan oleh bakteri E. coli. Beberapa penyakit menular seksual seperti chlamydia, gonore, dan juga cedera bahan kimia pada alat kontrasepsi. Penyakit yang kedua yaitu struktur uretra atau penyempitan lumen saluran di dalam pembuluh uretra karena fibrosis atau terbentuk jaringan ikat pada dindingnya. Penyebabnya yaitu kelainan bawaan, operasi, dan juga infeksi. Ya, untuk tambahan pada uretra pada wanita dan pria itu sangatlah berbeda. Pada wanita panjang uretra sekitar 2,5 sampai 4 cm, sedangkan pada pria panjangnya sekitar 20 cm, dan pada wanita terletak di antara klitoris dan pembukaan vagina, sedangkan pada pria berakhir pada akhir penis. Ya, selanjutnya adalah proses pembentukan urin. Yang pertama adalah filtrasi, yaitu proses penyaringan zat sisa metabolisme yang dapat menjadi racun bagi tubuh. Proses filtrasi ini terjadi di dalam glomerulus, dan setelah itu menghasilkan filtrat glomerulus atau biasa disebut dengan urin primer. Ya, selanjutnya adalah reabsorpsi. Reabsorpsi merupakan proses penyerapan kembali filtrat glomerulus yang masih mengandung zat-zat berguna bagi tubuh. Ya, beberapa zat yang diserap antara lain glukosa, garam-garam, ion anorganik, dan asam amino. Reabsorpsi terjadi di dalam tubulus contortus proximal, dan setelah itu menjadi urin sekunder. Ya, selanjutnya ada sekresi atau biasa disebut dengan augmentasi, yaitu proses pengeluaran zat sisa yang sudah tidak diperlukan lagi oleh tubuh. Ya, pembuluh darah melepaskan zat-zat yang tidak berguna dan dialirkan ke tubulus
contortus collectivus, lalu disalurkan lagi ke saluran pengumpul. Di saluran pengumpul berlangsung penyerapan H2O sehingga terbentuk urin sesungguhnya. Lalu urin sesungguhnya disalurkan ke rongga ginjal, lalu ureter, lalu kantong kemih untuk disimpan sementara. Dan bila kantong kemih itu penuh, urin akan dikeluarkan melalui uretra.